Dari selama penanaman sekarang ini, periode sekarang gitu, masalah yang paling berat dirasakan apa Kang Ucok di kala musim hujan ini? Saya yang paling berat itu cuma ngelawan keriting. Keriting di musim hujan Iya. ini malah keriting ya, busuk nggak seberapa ya? Nggak seberapa. Kalau masih busuk itu mungkin kalau dari saya masih bisa diakalin. Gitu ya? Kalau keriting itu kadang udah sembuh, keriting lagi. Keriting lagi. Itu yang paling susah itu. Dari pengamatan Kang Ucok, ketika sudah terkena keriting, hal apa yang paling dulu harus kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, saya masih bersama seorang anak muda, Kang Ucok. Kang Ucok, kemarin kan kita udah bahas tentang pemupukan ya. Ada sesuatu kalimat yang masih terngiang di saya, bahwa dengan aplikasi pupuk kimia yang banyak itu lebih kejam, artinya lebih merepotkan. Itu betul-betul menjadi catatan tersendiri buat saya. Nah, pada video yang sekarang Kang Ucok, saya ingin fokus membahas tentang hama dan penyakit ya. Karena banyak juga yang masih kesulitan dalam bagaimana mengatasi hama dan penyakit pada cabai. Kita bicara vegetatif dulu Kang Ucok. Vegetatif biasanya yang terjadi itu apa masalahnya? Ya biasanya paling terkenanya kalau masih awal-awal itu batangnya itu kayak busuk itu. Busuk batang ketika baru pindah tanam? Iya biasanya. Sampai umur berapa busuk batang itu? Biasanya sampai umuran 2 minggu. 2 minggu, itu rawan busuk batang. Bagaimana cara pengendalian? Kalau saya sering udah baru pindah tanam itu 5 hari itu udah masuk fungisida mancozeb. Mancozeb, di spray, dikocor? Di spray. Itu mancozeb aja cukup ya? Cukup mancozeb aja. Itu untuk antisipasi busuk batang setelah baru pindah tanam. Selanjutnya masalah apa lagi? Bicara vegetatif dulu nih, saya tuntun vegetatif. Oke, setelah itu apa? Kalau buat insek itu umuran 7 hari. Untuk antisipasi keriting? Oke, menggunakan apa? Paling menggunakan kayak Avidor. Avidor yang imidacloroprid dulu ya, yang ringan dulu. Buat hama kutu-kutuan. Kutu-kutuan ya. Terus setelah itu? Udah umuran mau 10 itu udah masuk nutrisi semua. Nutrisi? Lewat bawah di spray? Di spray. Di spray. Apa nutrisi yang diaplikasikan? Paling pakai Profit hijau. Profit hijau. Oke, yang untuk vegetatif ya. Oke, Profit, pupuk Profit. Itu dicampur dengan insek juga? Campur. Dicampur. Apa campurannya? Kayak Avidor sama fungi itu dicampur. Oh gitu. Jadi 10 HST itu. Oh, jadi pertama hanya fungisida aja, kedua insektisida, ketiga dicampur. Insek, fungi dengan pupuk. Oh gitu. Nah, setelah itu apa lagi yang dilakukan? Masih vegetatif di minggu keempatnya. Ya, minggu keempatnya masih yang sama. Masih seperti itu. Masih yang sama. Yang jelas intervalnya 1 minggu. 1 minggu sekali. Jadi fungisida, insektisida, gabungan insek, fungi dan pupuk. Yang kedua itu yang campuran itu ya, saya tambahin sama cover. Cover untuk melindungi tanaman, yaitu cover ya, bot. Oke, betul. Nah, kan Kang Ucok tadi cerita ini sempat kena keriting. Jadi kalau kita dekatin Mas Dika, memang ini ada bekas-bekas keriting, masih pada keriput ya tunasnya. Tapi sekarang hampir semuanya udah normal ya Kang Ucok, alhamdulillah. Cuma ini ada beberapa sengaja kita berdiri di sini nih untuk memperlihatkan gejala yang bekas keriting. Untuk khusus ketika terkena keriting, apa yang Kang Ucok lakukan? Oh, saya pakai akarisida. Akarisida yang merek apa? Yang merek Samit. Samit. Itu begitu terkena keriting ya? Udah langsung pakai itu. Pas mau penyepraian waktu ke depannya itu. Udah siap-siap Samit. Samit. Ada campurannya?
Campur masih yang sama, cuman beda dari inseknya aja. Oh gitu. Jadi hanya ditambahkan samit. Iya. Dan alhamdulillah ini terkendali ya, Ya, untuk ininya. Hmm. Oke, kalau untuk antisipasi busuk daun dan busuk batang, saya lihat ini kan semuanya mulus gitu. Nggak ada busuk daun, nggak ada busuk batang. Sehat banget. Apa yang diaplikasikan? Kalau hujan kayak gini, Mm-mm. saya pakai bahan aktif tembaga. Tembaga, kalau musim hujan. Iya. Kalau panas? Kalau panas ya cukup mangkojeb aja udah Oh, cukup. jadi tembaga itu di kala musim hujan lebih diefektifkan gitu ya, Iya. untuk melindungi dari bercak Iya. daun, busuk daun, Hmm. kemudian busuk batang gitu ya, Kang Ucok. Kalau untuk antisipasi layu, Kang Ucok, Ya dari dan tembaga juga masuk. tembaga masuk, Iya. tapi terutama diperkuat dengan pupuk yang ya, hayati balik itu lagi ya, dari balik tanah lagi itu. ke awal ya, ke tanah dari awal itu. Jadi memang kan bedanya ini, pertama saya lihat itu tanaman ini sehat banget, tidak ada busuk daun, tidak ada busuk batang. Sambil nongkrong kita di sini, ini bisa dilihat dengan jarak tanam yang sangat rapat seperti ini, tapi tanaman cukup sehat. Biasanya kan karena kekurangan sirkulasi udara tuh Iya, gampang busuk ya. gampang busuk. Ini sehat, tapi memang ini dengan jarak dekat seperti ini, hanya 1 jengkal antar pohon. Tunas-tunas di bawah tuh di pruning ya, di pruning. Jadi tunas-tunas tuh yang dirawat adalah dari V ke atas. Jadi yang di bawah V semuanya di pruning, jadi batangnya ini hanya 1 tunggal dan di atas baru cabang. Beda dengan video yang sebelumnya pernah saya bahas, tuh batang dari bawah semua naik, jadi 1 pohon tuh 5, 6. Dan saya perhatikan seperti ini lebih kokoh. Daun-daun besar juga masih segar, Kang Ucok. Oke. Dari selama penanaman sekarang ini, periode sekarang gitu, masalah yang paling berat dirasakan apa, Kang Ucok, di kala musim hujan ini? Saya yang paling berat itu cuma ngelawan keriting. Keriting di musim hujan ini, malah keriting ya, busuk nggak seberapa ya? Seberapa. Kalau masih busuk itu mungkin kalau dari saya masih bisa diakalin. Gitu ya. Kalau keriting itu kadang udah sembuh, keriting lagi. Keriting lagi. Itu yang paling susah itu. Dari pengamatan Kang Ucok, ketika sudah terkena keriting, hal apa yang paling dulu harus kita lakukan? Saya masukin ya akarisida yang kayak gitu. Yang paling pasti akarisida. Iya, itu lewat kocor juga atau hanya spray? Spray, khusus spray itu. Nah, kemudian setelah di spray akarisida, tentunya kan untuk mengatasi tungau yang menyebabkan keriting itu ya. Untuk mendorong pertumbuhannya itu dengan pupuk tadi yang profit itu. Iya, yang buat tunas-tunas barunya itu saya pakai Vulka. Iya. Oke. Sejenis Vitaron gitu ya. Jadi untuk merangsang tunas baru lagi. Dan itu betul ya, tunas naik? Ya, alhamdulillah naik. Tapi itu harus dimix lagi sama namanya kayak pupuk daun. Oh, untuk merangsangnya. Untuk memancing tunas baru itu. Tunasnya itu. Jadi keritingnya, hamanya kita atasi dengan akarisida. Kemudian tunasnya dirangsang dengan pupuk daun dan Vulka tadi ya, seperti itu. Ini ketika kena keriting waktu umur berapa? Umuran 1,5 bulan. 1,5 bulan ya. Berarti ini sekarang baru pulih nih ya. Baru pulih. Dan alhamdulillah ini sekarang sehat ya, Kang Ucok, kalau kita lihat seperti di sini. Nah, ini sangat jelas bekas-bekas keritingnya ya. Yang saya lihat 1, 2, 3 yang masih ada sisa keriting. Kalau yang lainnya udah normal. Termasuk yang di atas ini. Jadi kalau ini jelas banget bekas keritingnya. Perkiraan ini panen bulan intinya ketemu puasa lah. Ketemu puasa ya, kurang lebih 2 minggu 3 minggu lagi ya udah mulai panen. Ngelihat buahnya cukup oke. Dan yang saya salut di sini nih, tidak ada yang rontok, bunga-bunga dan buah itu jadi. Terus ngomong-ngomong, kalau masalah lalat buah di sini gimana, Kang Ucok? Saya lalat buah itu palingan dihantamnya itu pakai kurakron. Gitu. Oh, untuk spray. Iya, buat spray. Oke, untuk pasang yang bau ya. Perangkap juga sih. Oh, double ya, ada perangkap dengan petrogenol. Iya. Untuk antisipasi. Petrogenol ya mungkin ntar ke depannya pakai gitu. Kalau sekarang belum. Jadi perangkapnya belum ada petrogenolnya ini? Belum, cuma pakai lem doang. Oh gitu, ada lem. Oke, itu untuk lalat buah. Antisipasi patek. Kalau patek mungkin dikencenginnya dari ya bahan aktif tembaga itu. Bisa mengatasi ya. Jadi tembaga itu selain untuk busuk daun, busuk batang, patek juga bisa ya. Seperti macam-macam lah.
Jadi dari sekian area yang ada di sini, memang ada perbedaan. Saya dari kebun ke kebun. Di sini nih pohonnya rapat, tapi warnanya hijau, tanaman subur. Luar biasa lah. Saya banyak belajar di Kang Ucok. Terus terang, banyak belajar saya ngelihat tanaman seperti ini. Nah, jadi Kang Ucok, selanjutnya dari tadi video yang sebelumnya kan udah bicara kalau untuk pemupukan lebih fokus ke organik. Kalau untuk pestisida yang organik ada yang udah dicoba sama Kang Ucok? Saya belum pernah pakai sih. Kalau yang pestisida. Jadi baru lebih fokus ke pupuk dulu yang organik ya. Jadi kalau untuk pengendalian hama penyakit masih mengandalkan yang kimia ya. Gitu. Mungkin Kang Ucok perlu belajar lagi supaya betul-betul perbandingan kimia dan organiknya itu lebih banyak organik ya di pengendalian hamanya. Ini luar biasa. Seorang anak muda tapi punya ambisi untuk mencoba merubah dari full kimia ke semi organik ya, istilahnya gitu ya Kang Ucok. Jadi saya sangat senang sekali. Mungkin itu Kang Ucok untuk pertemuan sekarang, dan nanti ketika buah ini mau panen, tolong info lagi ke kita bikin video lagi untuk update-nya ya. Saya terima kasih Kang Ucok atas penerimaannya. Pemirsa, mungkin itu obrolan saya dengan Kang Ucok. Sekecil apapun, semoga ada manfaatnya. Baik itu cara pemupukan yang sudah mulai bergeser ke organik dan pengendalian hama dan penyakit. Tanaman cabai Kang Ucok, cabai rawit ori 212 di desa apa? Desa Sangiang. Desa Sangiang, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Saya pamit dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.